Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dapur Mama Malarenza Official. Nah, hari ini kita mau buat cemilan yaitu pancake tiramisu. Nah, ini ada bahan-bahannya ya bunda-bunda ya. Di situ ada tepung, ada gula, ada minyak, kita pakai cuka, vanila, telur. Telurnya itu di situ 3 biji tapi kita pakai 3 putih dan 2 kuning ya bunda-bunda ya. Ada susu, ada baking sodanya juga. Nah, ini kita mau pisahkan antara kuning sama putih telur. Ini kita harus hati-hati ya bunda-bunda ya, supaya kuning telurnya itu nggak tercampur sama putih telurnya. Bener-bener nggak boleh ada sedikit pun yang tercampur ya bunda-bunda ya, biar nanti hasilnya lebih bagus, lebih maksimal. Kita campur, kita pisahkan dulu itu tadi dua kuning sama 3 putih telur. Itu kita kocoknya terpisah ya bunda-bunda ya. Itu tapi wadahnya terbalik, nanti kita tuker ya bunda-bunda ya. Harusnya putih telur, yang kuning telurnya di tempat yang lebih kecil, karena nanti putih telurnya itu akan mengembang. Kalau wadahnya terlalu kecil nanti nggak muat. Mengaduknya juga nanti sempit ya, susah, jadi kita pisahkan dulu. Oke, ini udah kita pisahkan, kita mau siap-siap campur bahan-bahannya. Ini kita mulai mau pisah-pisahkan ya, jadi yang bahan basah kita mau campurkan ke kuning telur. Nah, ini udah kita kocok kuning telurnya. Ini sebetulnya kalau kuning telurnya nggak perlu yang heboh-heboh ngocoknya, penting dia udah udah terkocok biasa gitu. Nanti terus kita campurin sama tepung terigunya, tepung protein sedang ya bunda-bunda ya. Kita pakai tepung protein sedang. Ini kita masukkan susu dulu setengah sebelum masukin tepung, karena telurnya terlalu sedikit nanti takutnya terlalu kental ya, malah menggumpal, nanti jadinya malah nggak bagus. Udah tercampur, baru kita masukkan tepungnya sedikit-sedikit aja. Aduk-aduk, dan cuma 2 kali dimasukkan, mau 3 kali mau 2 kali boleh, karena takutnya nanti kalau sekali brek tepungnya terus adonan telurnya kurang encer, takutnya nanti menggumpal ya bunda-bunda ya. Aduk-aduk. Nah, ini dimasukkan lagi minyaknya, susunya masih setengah ya. Aduk lagi, masukin minyak, aduk-aduk sampai rata, sampai menyatu. Nah, masukkan sisa tepungnya sama nanti sisa susunya. Masukkan semua tepungnya. Kalau sudah tercampur baru masukkan susu. Baking soda kita masukin. Itu juga rasa vanilanya juga kita masukin ya, rasa vanila. Ini wangi banget yang ini, harumnya tuh manis banget gitu, rasa vanilanya, jadi kayak
bau es krim. Jadi perasa vanilanya ini buat supaya tidak bau amis ya. Nah ini sisa susunya kita masukin, kita aduk jadi satu. Itu masih sisa sedikit ya di gelasnya karena tadi itu waktu masukannya lebih dari 75 gram mili, nggak salah 75 ya susunya. Aduk, nanti kalau udah kental itu udah siap, nanti kita tinggal kocok yang putih telur. Nah ini putih telurnya itu ada gula sama cuka, kita masukin jadi satu, terus kita kocok ya sampai pucat. Ini sebetulnya itu kalau pancake itu simple ya, tapi ya simple mudah gampang, gampang susah, mudah gampang ya, pokoknya gitulah ya. Nah udah, ini sebentar lagi siap ya bunda-bunda ya, tapi kita harus cek udah sesuai apa belum kocokannya. Kalau kocok putih telur ini sama gula cepet berjejak. Ini saya tes dulu ya kan, kalau udah bagus kita ambil sedikit adonan, masukin ke kuning telur supaya dia nggak berat ya, nanti takutnya kalau langsung masuk semuanya. Jadi kita masukkan dulu sedikit demi sedikit di kuning telur, nanti kita aduk. Nanti kalau sudah agak enteng baru kita campur ke putih telur, ke adonan putih telur. Kan masih berat ya. Nah kalau dikasih putih telur dia lebih enteng adonannya. Kita tambahkan lagi karena masih berat, jadi kita tambahkan putih telur lagi, kocokan putih telur lagi supaya adonannya lebih encer, lebih enteng. Kita masukkan jadi satu, kita aduk. Aduk sampai rata, tapi nggak boleh lama-lama ya bunda-bunda ya. Harus bersih, jangan ada yang tersisa. Harus bersih adonannya supaya tidak mubazir. Ini kita aduk jadi satu, harus benar-benar tercampur, tapi jangan lama-lama ya. Kalau udah gitu langsung siap kita panggang, bukan panggang sih sebenarnya, apa ya, jadi panggang mah di atas oven ya, tanpa minyak, bukan digoreng, tapi teflonnya harus dikasih minyak tipis-tipis gitu supaya nggak lengket. Tapi kalau misalnya teflonnya udah benar-benar anti lengket, udah pasti anti lengket, nggak usah kasih minyak. Nah ini kita buat yang model tipisnya, model biasa kayak dorayaki. Kita buat gitu, sebenarnya nggak lama-lama, apinya kecil aja, kalau model begini. Jadi nggak lama-lama ya, kalau tipis-tipis begini nggak lama-lama, jadi jangan ditinggal terlalu lama, nanti takutnya bawahnya gosong. Paling sekitar 10 menit atau 15 menit lah manggangnya, baru kita balik karena ini tipis ya. Terus dia juga adonannya kan lembut gitu, enteng, jadi langsung cepet mateng. Ini rasanya tuh lebih ke nggak terlalu manis gitu, karena nanti kan kita mau kasih coklat ya, jadi tuh pas gitu rasanya. Nah nanti juga kita mau bentuk, pokoknya dibuat sesuai selera ya, terserah bunda-bunda mau bentuknya yang tipis begini atau mau dicetak bentuk panjang-panjang juga bisa. Tapi kalau mau dicetak agak tinggi, dia agak lama dan apinya
lebih kecil ya, karena apa ya, dia butuh matang lebih lama, karena kalau apinya terlalu besar nanti yang bawah gosong tengahnya belum matang. Jadi apinya benar-benar kecil, terus nunggunya agak lama supaya yang tengah itu matang, dan nanti kalau dibalik tuh nggak ambles gitu loh, nggak turun. Ini adonannya harus cepet dimasak ya, karena kalau nggak cepet dimasak itu dia nanti apa terpisah gitu, kayak cairannya pasti terpisah, jadi harus diaduk lagi. Kalau kebanyakan ngaduk nanti nggak bagus ya. Nah ini hasilnya bagus, empuk ya, nggak terlalu manis. Tuh lembut banget, manisnya pas, enak. Lebih enak mana kemarin? Itu lebih lembut, terus anak-anak tuh suka, walaupun nggak dikasih coklat tuh habis. Enak karena enak, lembut banget. Lembut rasanya. Nggak tahu. Susunya lebih banyak sama usus telurnya lebih banyak ini dari resep yang kemarin. Udah telur kemarin 2 ini 3. Yang gulanya tetap Coba-coba karena kan pikirnya pengen cepat selesai ya kan bunda-bunda. Kayaknya Pikirnya kan biar cepat selesai kan bunda-bunda, pakai teflon satu lagi, tapi karena habis buat masak kan jadi nggak ini. Nah ini kita mau buat cetakannya bisa pakai kertas roti atau pakai kertas HVS ya. Nah ini diukur sesuai yang bunda mau. Jadi jangan terlalu tinggi biar nanti, tapi kalau mau tinggi boleh sih, yaitu tadi intinya di api ya. Jadi apinya tuh jangan terlalu besar. Kalau misalnya dia makin tinggi apinya, pokoknya jangan terlalu besar apinya biar mateng, bener-bener mateng. Tapi ini saya pakai cetakannya yang pendek supaya cepet mateng, terus nggak gosong ya. Kalau misalnya mau dibuat agak lebaran juga boleh. Itu hasilnya tuh cantik loh bunda-bunda. Bukan bunda, hasilnya cantik-cantik banget. Ini sih wajib dicoba ya, apalagi untuk cemilan anak-anak, untuk bekal sekolah, bisa banget. Nah ini bikin cetakan ini yang agak tinggi, ini kalau nggak salah tingginya 5 cm kalau nggak salah. Ini kalau mau pakai cetakan ini isinya agak lebih tinggi ya, nanti disisain sedikit aja, karena nanti kalau dia isinya terlalu sedikit, nanti dia akan kalau pas dibalik itu ambles ke bawah gitu loh, nanti jadinya tuh jelek. Jadi isinya tuh benar-benar agak penuh gitu, sisain sedikit banget, karena dia ngembangnya juga nggak terlalu banyak-banyak. Jadi nanti kalau isinya agak penuh, jadi dia ngembang kan jadinya full, jadi nanti pas dibalik itu ada tempat penopangnya, jadi dia tuh yang nggak ambles gitu. Ini ada yang versi kecilnya juga, ini yang berapa senti ya, lupa, 3 sentian lah kurang lebih. Ini tuh cuman beda bentuk aja. Kalau dia agak tinggi kan lebih cantik ya, kalau misalnya kita kasih topping tuh lebih cantik gitu, jadi tuh kayak lumer-lumer ke bawah gitu, cantik sih. Ini juga bisa buat ide jualan, yang buatnya gampang, rasanya enak, pasti banyak yang suka ya kan. Ini tuh anak-anak suka banget, sampai kemarin itu belum selesai masaknya udah habis separuh anak-anak. Jadi ini benar-benar disisain supaya ada yang buat dokumentasi ya kan. Masa iya capek-capek masak nggak ada dokumentasinya. aduh
Ini agak kelamaan ya bunda-bundanya, jadi dia agak gosong. Sebenarnya nggak gosong sih, agak coklat. Kalau gosong kan hitam ya. Ini cantik banget yang ini, ya ampun lembut banget, enak banget. Wajib coba, benar-benar wajib coba. Ini hasilnya cantik banget kan. Ini yang udah dikasih topping coklat sama Milo. Terus atasnya kita kasih mesis supaya lebih cantik. Lebih cantik lagi sih atasnya kita kasih buah ya. Jadi lebih menarik gitu warna-warnanya, yang kayak kasih stroberi atau kasih apa cherry kayak atau apa. Nah ini yang tadi yang kayak dorayaki tadi aku kasih toppingnya coklat sama meses. Ini enak banget, masya Allah. Semoga bunda-bunda suka ya sama resep kali ini. Jangan lupa dicoba resep-resepnya dan tunggu resep-resep berikutnya. Kita mau buat apa lagi ya? Oke, ini dia hasilnya. Terima kasih bunda-bunda yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Semoga juga bisa menjadi rezeki untuk bunda-bunda yang mau jualan. Oke.